Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Tolong disimak ya. Pengertian nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Nilai mutlak adalah suatu bilangan real X dilambangkan dengan nilai mutlak X. Dibaca nilai mutlak X adalah nilai tak negatif dari X dan negatif X. Contoh, nilai mutlak 3 sama dengan 3, nilai mutlak negatif 4 sama dengan 4, nilai mutlak 1/2 sama dengan 1/2, dan negatif 1/4, nilai mutlak negatif 1/4 sama dengan 1/4. Ditetapkan pula bahwa nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri atau nilai mutlak 0 sama dengan 0. Dengan demikian, untuk setiap bilangan real X, maka berlaku nilai mutlak X kurang dari sama dengan 0. Sebagai contoh, kita ilustrasikan di sini ada pasukan pramuka sedang baris berbaris. Nah, sebuah grup pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan pasukan, maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Nah, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X untuk X positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan untuk negatif jika X-nya kurang dari 0. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dapat menggunakan definisi nilai mutlak atau menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, yakni sebagai berikut. Untuk yang pertama, jika nilai mutlak fx sama dengan A, maka fx-nya sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Atau cara yang kedua, jika nilai mutlak fx sama dengan A, maka f kuadrat x sama dengan A kuadrat. Yang nomor 2, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Atau cara yang kedua, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Yang nomor 3, nilai mutlak fx sama dengan gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Atau cara yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx, maka f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Nah, di sini gx-nya tidak nilai mutlak ya, dengan catatan gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Contoh, nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Yang A, nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 3. Yang B, nilai mutlak 2x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 1. Yang C, nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan x ditambah 4. Yang D, nilai mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Nah, untuk yang A kita pakai definisi yang ini. Fx sama dengan A, berarti fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Nah, tiganya 3 positif dan 3 negatif. Untuk 3 positif ini 2x dikurangi 5 sama dengan 3, 2x 3 ditambah 5, 2x 8, x-nya berarti 4. Atau 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 3, 2x sama dengan negatif 3 ditambah 5, 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Jadi x-nya 4 atau x-nya sama dengan 1. Atau bisa kita pakai cara yang kedua dengan definisi yang ini. Nilai fx sama dengan A, maka f kuadrat x sama dengan A kuadrat. Nah, ini 2x dikurangi 5 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2.
maka 4x kuadrat dikurangi 20x ditambah 25, ini uraian dari 2x dikurangi 5 kuadrat ya, sama dengan 9, 9 dari 3 pangkat 2. 4x dikurangi 20x ditambah 16 sama dengan 0. 16 didapat dari 25 dikurangi 9, jadi 16. Kita bagi 4, jadi hasilnya x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari x-nya, yaitu x kurangi 4 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi x-nya 4 atau x-nya sama dengan 1. Nah, sama ya caranya. Kemudian yang B, sama, kita pakai definisi yang kedua. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Nah, gx-nya kita buat positif dan negatif. Untuk yang positif, 2x dikurangi x sama dengan negatif 1 dikurangi 4. Nah ini ya, 2x-nya dikurangi x, negatif 1 kurangi 4. Maka x-nya adalah negatif 5. Nah ini 2x ditambah 4 sama dengan negatif, dalam kurung x dikurangi 1, berarti 2x kurangi 4 sama dengan negatif x ditambah 1. Jadinya 2x ditambah x sama dengan 1 kurangi 4. 3x sama dengan negatif 3, maka x-nya negatif 1. Nah, kita pakai cara yang kedua, kita kuadratkan dua-duanya. Nah, ini 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 16, itu uraian dari 2x ditambah 4 kuadrat. Kemudian x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, ini penguraian dari x dikurangi 1 kuadrat. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, 16x ditambah 2x ditambah 16 dikurangi 1, maka 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 15 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. X tambah 5 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya negatif 5 dan x-nya negatif 1. Nah ini untuk C, kita pakai sifat atau kita pakai rumus yang kita kuadratkan dua-duanya. 3x dikurangi 2 kuadrat sama dengan x ditambah 4 kuadrat. 9x kuadrat dikurangi 12x kuadrat ditambah 4, x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. 9x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 8x ditambah 4 dikurangi 16 sama dengan 0. 8x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi 4, jadi 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah kita faktorkan, jadi 2x ditambah 1 dikali x kurangi 3, maka x-nya adalah negatif 1/2 atau x-nya sama dengan 3. Nah ini syaratnya, karena di sini gx-nya bukan nilai mutlak, maka gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Gx-nya adalah x tambah 4 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Nah karena x-nya lebih dari sama dengan negatif 4, maka kedua himpunannya ini memenuhi syarat, yaitu negatif 1/2 dan 3. Nah cara yang keduanya, kita pakai yang positif negatif. Nah ini yang positif dan ini yang negatif, bisa kita lihat 3x dikurangi x sama dengan 4 tambah 2, 2x sama dengan 6, x-nya 3. Kemudian ini juga sama, 3x dikurangi 2 sama dengan negatif x kurangi 4, 3x ditambah x sama dengan negatif 4 ditambah 2, maka 4x-nya sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 1/2. Nah sama ya kayak tadi. Syaratnya x-nya lebih dari sama dengan negatif 4, maka memenuhi dua-duanya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1/2, 3. Oke, yang D. Yang D kita pakai sifat ini, positif dan negatif. Maka 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1.
3x dikurangi 4x sama dengan negatif 1 kurangi 1, negatif x, karena 3 dikurangi 4 ya, negatif 1, negatif x, sama dengan negatif 2, maka x-nya sama dengan 2, negatif bagi negatif, positif. Atau kita buat yang negatifnya, jadi 3x ditambah 1 negatif, dalam kurung 4x dikurangi 1. Jadi 3x tambah 1 sama dengan negatif 4x ditambah 1. Negatif-negatif positif. Jadi 3x ditambah 4x sama dengan 1 kurangi 1, 0. Jadi x-nya 0. 0 bagi 7, 0. Nah, ada syaratnya gx-nya lebih dari sama dengan 0. 4x kurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Maka 4x-nya lebih dari sama dengan 1. X-nya harus lebih dari sama dengan 1/4. Nah, di sini x-nya 2 atau x-nya 0. Kita lihat mana yang memenuhi syarat. X lebih dari sama dengan 1/4. Nah, berarti 2 memenuhi syarat, 0 tidak. Jadi 0, x sama dengan 0 tidak memenuhi syarat karena 0 kurang dari 1/4. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya 2. Nah, nomor 2, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x kuadrat dikurangi 10x ditambah 20 sama dengan 4. Nah, kita pakai sifat yang ini, kita buat positif A dan negatif A. Nah, ini untuk yang positif A, x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16 sama dengan 0, x kurangi 8 dikali x kurangi 2, maka x-nya adalah 8 dan 2. Atau x kuadrat dikurangi 10x ditambah 20 sama dengan negatif 4, x kuadrat dikurangi 10x ditambah 24, 24 itu dari 20 tambah 4 ya, maka x kurangi 6 kali x kurangi 4 sama dengan x nya 6 dan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2, 4, 6, 8. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dari penjelasan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.